Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu, bapak-bapak, para ustaz-ustazah, asatidz yang kami hormati, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan banyak nikmat-nikmat yang kita terima, sehingga pada kesempatan sholat berjamaah maghrib ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua hari ini, malam ini adalah termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberkahi dalam kehidupan kita sehingga selalu menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah, sholawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita besar dari zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, keluarga dan seluruh umat Islam yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya lainnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahmatullah, tadi pagi saya dihubungi oleh bapak dari waktu itu takmir masjid. Mungkin salah ya, salahnya itu biasanya yang disikan para ustadz, ya, sedangkan saya ini bukan ustadz. Ini mungkin salah alamat mungkin. Oleh karenanya kalau seandainya nanti saya matur besok panjenengan ada kekeliruan bersalah, ya mohon dimaafkan dan dimaafkan dan Allah mengampuninya. Ibu-ibu, bapak, rahmatullah, akan kami sampaikan terutama adalah nasihat pada diri saya sendiri, yang mana saya belum banyak memahami tentang ajaran Islam. Sedikit yang bisa saya pahami itu saja, belum seluruhnya bisa saya amalkan, masih sebagian. Oleh karenanya pada malam hari ini khususnya kami menasihati kepada diri sendiri, dan kalau ada yang benar, yuk kita amalkan bersama-sama. Seandainya salah itu karena kebutuhan pribadi saya, mohon dilupakan saja. Bapak Ibu rahmatullah, akan kami sampaikan yaitu sedikit tentang nasihat dari
sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu dalam Ansar kurang lebih demikian. Inna min na'imin dunya yakfika al-islamu nikmatan wa inna min sugli yakfika ta'ata sugla wa inna min ibrati yakfika al-mautu ibrata. Jadi di sini ada 3 nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu dari sekian banyak nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Kita sering mendengar istilah ini. Kita bersyukur, di antara yang paling kita syukuri adalah nikmat Islam. Nah, kenapa? Nanti akan disampaikan. Ini kamu bacakan dari nasihat dari dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan bagimu. Yang ketiga, dari sekian banyak pelajaran, cukuplah kematian sebagai pelajaran bagimu. Jadi yang pertama, inna min na'imid dunya yakfika al-islamu nikmatan. Islam adalah nikmat terbesar, bahkan pangkal keselamatan, hal yang paling diinginkan baik itu orang-orang kafir ketika di akhirat. Ini orang kafir pun menginginkan, tapi sayangnya itu sudah di akhirat, tidak bisa kembali ke dunia lagi. Jadi penyesalan tersebut itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang sudah di akhirat, ingin kembali ke dunia, yaitu ingin memeluk agama Islam. Bapak Ibu rahimahullah, seperti di dalam surat Al-Quran, surat Al-Hijr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali atau nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Nah, ini sudah kadaluarsa ya, ini sudah telat. Setelah sampai di akhirat, dia justru menginginkan menjadi seorang muslim. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah muslim, itulah perlunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini suatu anugerah, suatu nikmat, suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita menjadi seorang muslim. Jangan sampai kita menyesal tetapi setelah sampai di akhirat, artinya sudah tidak bisa kembali lagi ke dunia. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, penghuni neraka jahanam berandai-andai seandainya dahulu menjadi orang muslim. Jadi
beberapa keterangan itu memang benar, orang-orang yang sudah sampai di jahanam sekalipun dia berangan-angan itu ingin menjadi seorang muslim, hanya sudah telat ya, sudah telat. Pada saat Allah mengurung orang-orang Islam yang berdosa bersama-sama dengan orang musyrik dalam neraka, maka orang-orang musyrik berkata kepada mereka, oh ternyata ibadah yang kamu lakukan di dunia juga tidak dapat menyelamatkanmu. Nah, ini maksudnya bagaimana Bapak sekalian? Bahwa ketika orang-orang musyrik itu bertemu orang-orang muslim yang masuk di dalam neraka, dia itu seolah-olah itu oh iki koncoku, sama-sama di dalam neraka. Padahal berbeda, sangat-sangat berbeda. Kalau orang-orang kafir tidak ada harapan lagi akan masuk surga, artinya mentas dari neraka pindah ke surga, tidak ada harapan, bahkan khalidina fiha abada, yaitu kekal selama-lamanya. Tetapi untuk orang-orang muslim sekalian yang setelah menyatakan bahwa dirinya itu muslim, yaitu melalui bersyahadat ya, yaitu seberapapun amal ibadah yang dilakukan atau kebaikan ketika di dunia, maka nantinya akan dibalas kebaikan itu. Sehingga entah lama atau dekat atau jauh ada harapan. Orang-orang muslim ini ada harapan, yaitu ketika masuk neraka suatu saat nanti akan bisa pindah ke neraka atau surga. Jadi masih ada harapan. Setelah habis dosa-dosanya dibalas di dalam neraka itu, maka telah akan dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu rahimakumullah, dari ucapan itu Allah Subhanahu wa taala itu murka. Maka dengan rahmatnya dia mengeluarkan orang-orang Islam yang berdosa dari neraka. Orang-orang musyrik masuk neraka dan orang-orang Islam yang berdosa juga masuk neraka. Lalu apa bedanya? Orang Islam yang ketika meninggal dunia masih membawa dosa, jadi belum sempat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada sisa-sisa dosanya, maka istilah Jawanya itu dicelupkan dhisik nang neraka. Yaitu untuk menghabiskan dosa-dosa. Karena orang yang berdosa tidak bisa masuk surga, maka harus habis dulu. Kalau sudah habis dosanya, barulah dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada kemungkinan orang muslim itu yang masuk neraka akan dimasukkan ke dalam surga. Lah kalau sudah masuk surga, bisa kembali ke neraka enggak? Enggak bisa ya. Sudah di dalam surga, tetapi kalau masuk neraka, orang muslim khususnya ada kemungkinan nanti suatu saat akan masuk surga. Bapak Ibu rahimakumullah, orang musyrik kafir itu kekal di neraka. Maka orang-orang kafir musyrik berangan-angan ngerti biyen dadi wong muslim. Dadi wong muslim baik.
yaitu merasa iri atau meri karo pemeluk Islam. Islam sebagai agama harus kita jadikan dan kita rasakan sebagai kenikmatan yang paling pokok dan yang paling besar. Jadi gampangan ini orang Islam itu sangat dimungkinkan akan masuk surga kecuali murtad keluar dari Islam, maka amal kebaikan seluruhnya akan terhapus habis. Walaupun dulu ahli ibadah, tapi ketika murtad maka kebaikan-kebaikannya itu terhapus. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dengan sudah hafal mungkin, yaitu Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Bapak Ibu rahmatullah, di sini disampaikan bahwa agama Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penyempurna yang mana dibawa oleh Rasul kita, yaitu Nabi yang terakhir. Setelahnya sudah tidak ada Nabi lagi. Kalau di sekitar kita sering mendengar ada Nabi baru, itu berarti Nabi apa? Nabi palsu, bukan Nabi lagi. Jadi orang-orang yang mengaku Nabi di akhir zaman ini terutama adalah banyak bermunculan mengaku sebagai Nabi, sebagai utusan Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang telah merasakan mengakui Islam sebagai kenikmatan terbesar, maka akan antusias untuk menjalani kehidupannya sesuai nilai-nilai Islam. Jadi kita harus mengakui bahwa kita memeluk Islam. Islam ini adalah suatu kenikmatan yang paling besar. Dengan demikian memicu kepada kita untuk bisa bersemangat lagi dalam melaksanakan atau menjalani kehidupan ini, yaitu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jangan kita acuh tak acuh dengan Islam. Udkhulu fi silmi kafah, masuk Islam secara keseluruhan. Kita melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan Islam itu mengatur seluruh bagian kehidupan kita. Makan dengan cara Islam, tidur pun diatur sesuai dengan ajaran Islam, bekerja Islam. Semua kalau kita niatkan bahwa kita itu ibadah, maka semua kegiatan yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, ibadah kita, kemudian pekerjaan kita, sampai tidur kita pun akan bernilai ibadah. Itulah mestinya kita antusias untuk menjalani kehidupan sesuai nilai-nilai Islam. Bapak Ibu rahmatullah,
Jadi makan, minum, mandi, berdagang, ibadahnya, berpakaian dan lain-lain diwarnai sesuai nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seandainya itu bisa kita amalkan dari seluruh orang-orang yang beragama Islam saja, itu akan membawa kebaikan-kebaikan, keberkahan di muka bumi ini. Kita hidup sejahtera. Tapi sayangnya tidak semua bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang sempurna tersebut. Orang-orang yang sadar dan berakal sehat setelah memahami, selalu bersemangat menjalankan agama Islam, ajaran Islam, bahkan akan membagi kepada orang lain dengan mendakwahkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua itu sebenarnya ada kewajiban untuk mendakwahkan kebenaran kepada orang lain. Apapun bentuknya, apapun kemahiran atau pemahaman dengan kita, kalau meniru atau tiba kepada Rasulullah atau para sahabat, yaitu seperti contoh misalkan dengan membaca Al-Quran, itu sudah biasa baca Al-Quran. Kemudian ditingkatkan dari bisa membaca itu, yaitu memahami isinya, isi kandungan. Jangan puas dengan bisa membaca saja, tetapi harus berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu bisa menjadi hudan atau petunjuk. Setelah memahami itu, yaitu kita berusaha untuk bisa mengamalkan dari pemahaman Al-Quran itu. Setelah paham, mengamalkan, kemudian syukur-syukur bisa menyampaikan kepada orang lain. Inilah sempurnanya kita mengamalkan Al-Quran. Jadi jangan sampai kita puas kepada bisa membaca sudah cukup. Memang dapat pahala, memang, tapi petunjuknya belum mendapat, karena kita tidak paham dari kandungan Al-Quran tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua yaitu ketaatan sebagai kesibukan. Jadi kesibukan kita itu pada ketaatan. Wa inna min sukli yakfika ta'ata suklan. Dari sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan bagimu. Monggo kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita itu sibuk setiap harinya itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala apa belum? Jadi yang tahu kita masing-masing. Sudahkah kita itu sibuk setiap hari itu dalam rangka ketaatan kepada Allah atau bukan? Kalau kesibukan kita itu berupa ketaatan kepada Allah, berarti bernilai ibadah, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak berupa ketaatan kepada Allah, bisa jadi diisi dengan maksiat-maksiat, yang mana antara ibadah dengan maksiat ini bisa kita sebenarnya, kalau kita muhasabah kepada diri kita masing-masing, bisa menghitung ya. Bisa menghitung kira-kira satu hari ini itu antara ibadah dengan maksiat yang kita lakukan banyak yang mana. Ini kita bisa melihat atau introspeksi pada diri kita masing-masing. Kalau ternyata masih banyak yang bernilai maksiat,
maka paling tidak kita harus berusaha untuk mengurangi sedikit dari sedikit. Syukur-syukur bisa lebih banyak nilai-nilai yang ketaatan kepada Allah daripada maksiat. Itu harus kita berusaha untuk arah ini. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 59 yang sudah tidak asing bagi pendengar semua. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul Muhammad SAW dan ulil amri atau pemegang kekuasaan. Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail itu telah mengajarkan sebentuk ketaatan yang final. Artinya bisa kita ambil ibrah darinya. Ketaatan yang tidak ringan. Secara logika manusia itu akan menolak semacam itu, apa yang dilakukan oleh beliau-beliau tersebut. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, yaitu ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar di tengah padang pasir. Coba bayangkan ya, dengan punya istri ditinggal di tempat yang tidak ada tetangganya di padang pasir. Dari diri kita sendiri saja tidak tega, dan apalagi Hajarnya juga bisa menerima. Ini kan suatu yang sangat luar biasa, sehingga kita ini mungkin belum mampu mengamalkan hal seperti ini. Ketika Hajar ini ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, maka Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Ya, pertanyaannya seperti itu. Kalau kita ini mungkin pertanyaan beda. Lalu Ibrahim mengangguk atau mengiyakan. Artinya Ibrahim meninggalkan Hajar itu memang perintah dari Allah. Landasan iman dan kejernihan hati seketika membuat Hajar itu mengerti dan menaati. Ketika ditinggal oleh suaminya, dia menerima dengan baik, tidak membantah, tidak banyak alasan. Karena apa? Mengalahkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala ini yang harus diutamakan daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Rasa takut, rasa khawatir dan lain sebagainya. Kalau perintah Allah karena suruh ditinggalkan, ya ditinggalkan, itu diterima oleh Hajar. Seorang perempuan sedang hamil ditinggal pergi di tengah padang pasir oleh suaminya tanpa batas yang jelas. Bayangkan ya, ditinggal di tengah padang pasir oleh suaminya, ditinggal sendirian dan sampai kapan nggak jelas waktunya. Kalau istri zaman sekarang pasti tidak mau, tetapi Siti Hajar samina wa ata'na, sendiko dawuh taat, karena mengetahui bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu sekalian tingkatan yang luar biasa oleh makhluk Allah pilihan. Ketika Ibrahim menuturkan mimpi untuk menyembelih Ismail, maka ditanyakan apakah ini perintah Allah, maka Ibrahim mengangguk, ya, mengiyakan. Keimanan yang diwariskan kedua orang tuanya seketika membuat Ismail mengerti dan menaati. Bayangkan di zaman-zaman itu, ini adalah manusia-manusia pilihan
yang luar biasa kalau kita saksikan, kita bandingkan dengan zaman sekarang. Ketaatan seorang hamba pada Rabb-nya diwujudkan dalam takwa. Dalam ketakwaan itu menjadi pilihan yang harus diutamakan. Patuh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segenap larangannya. Bagi kaum muslimin, ketaatan kepada Allah ini juga harus disertai ketaatan kepada Rasulullah. Atiullah wa atiur Rasul. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa 69 yaitu dan barang siapa menaati Allah dan Rasul maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang yang mati syahid dan orang saleh. Mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu semua, jadi ada kesempatan ya, ada kesempatan ketika menaati Allah dan Rasul itu, maka nanti akan bersama-sama mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu bersama dengan para pencinta kebenaran, orang-orang syahid, orang-orang yang soleh. Mereka itu teman-teman yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu rahimahullah, ada dua kesibukan dalam koridor ketaatan kepada Allah. Yang kedua itu kesibukan dalam koridor bukan ketaatan kepada Allah. Nah ini ada dua ketaatan. Yang satu itu berupa ketaatan kepada Allah, yang keduanya itu adalah sibuk tapi bukan taat kepada Allah. Kita sering menyaksikan sendiri orang misalkan bekerja dari pagi sampai sore, bahkan kadang-kadang sampai malam, yaitu kursi hal-hal yang kurang penting kadang-kadang. Atau juga banyak orang-orang yang dari pagi sampai petang bahkan sampai malam, yaitu selalu berusaha atau mengamalkan atau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian disebutkan, yaitu surat Yasin ayat 55. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu sibuk dengan bersenang-senang. Bayangkan ya. Karena kesibukan ketika di dunia itu dalam ketaatan kepada Allah, maka di akhirat di dalam surga itu juga mendapatkan balasan berupa kesibukan, tetapi berupa kenikmatan-kenikmatan. Di dunia mungkin capek beribadah, mungkin lelah, mungkin ngantuk dan sebagainya. Tapi nanti kelak balasannya itu adalah bersenang-senang, sibuk setiap saat. Jadi sibuknya itu sibuk bersenang-senang. Ketika di dunia mungkin sibuk payah, sholat tahajud, bangun malam sulit, ya. Capek, ngantuk, dingin dan sebagainya, dinilainya sebagai payah, perbuatan yang payah. Tapi kalau kita bisa mengamalkannya, maka ada harapan kelak itu kita akan dibalas sibuk dengan bersenang-senang. Kemudian yang ketiga, yang terakhir Bapak sekalian, wa inna min ibrati yakfika al mautu ibratan. Dari sekian banyak pelajaran, cukuplah kematian sebagai pelajaran bagimu. Ini istilah ini sering kita dengar. Suatu kematian itu adalah cukup sebagai pelajaran. Kematian adalah dari masa beramal dan awal dari masa memetik hasil amal.
Jadi ketika kita mati itu berarti akhir dari beramal kita. Kita mati Adam in koto amaluhu ila min salasin sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi ketika Adam itu meninggal maka putuslah amalnya. Dunia ini menanam, maka panennya itu di akhirat. Beda dengan petani ya, menanam padi atau menanam jagung setelah 100 hari panen. Kematian adalah hal yang pasti datang. Siap tidak siap, mau tidak mau, muda ataupun tua, semua akan mengalami. Ketika bertakziah Bapak Ibu sekalian, mungkin saudara, tetangga, atau mungkin sahabat yang meninggal, jenazah yang kita saksikan itu sudah cukup sebagai pengingat, penyadar dari kelalaian kita. Maka kita sering-seringlah supaya mendapatkan pelajaran itu sering bertakziah supaya kita bisa mengambil pelajaran dari mayat tersebut, bahwa cepat atau lambat kita pun akan sama dengan mayat yang kita saksikan itu. Ya, kita di sini masih bisa mengikuti pengajian, ya, masih bisa sholat berjamaah. Kita nggak tahu apakah besok kita masih bisa seperti ini. Maka ada kalanya para imam itu menyampaikan, marilah kita sholat secara khusyuk. Sebab apa? Jangan-jangan sholat kita hari ini adalah sholat yang terakhir. Bayangkan ya. Jangan-jangan kita sholat hari ini sholat yang terakhir. Maka diusahakan supaya khusyuk, hanya nyambung kepada Allah, bukan diselingi dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia akan kita tinggalkan, oleh karenanya kita diperingatkan untuk sering-sering dzikrul maut, mengingat mati. Kalau kita berziarah, ya, mengunjungi kubur, itu kegunaan diantaranya adalah kita mengingat mati. Itu manfaat kita berziarah kubur. Nabi SAW bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Di hadis rawahu An-Nasa'i, nomornya 1824. Seorang Ansor bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya. Jadi Rasulullah menganjurkan kepada umatnya, yang paling baik seorang muslim itu adalah yang paling baik akhlaknya. Karena Rasulullah sendiri sudah memberikan contoh akhlak-akhlak yang mulia, akhlakul karimah yang sudah ditunjukkan ketika bertemu orang-orang kafir yang memusuhinya. Ya, yang terkenal itu ada orang yang buta, ketika mendengar ada Rasulullah itu diludahi. Tapi apakah Rasulullah membalas dengan kejahatan pula? Tidak. Ternyata ketika orang itu sakit, maka pertama kali yang menjenguknya adalah Rasulullah. Bapak Ibu rahimahullah, lalu orang tersebut menanyakan lagi, lalu mukmin yang mana yang paling cerdas? Maka beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Dijelaskan dalam hadis Ibnu Majah. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapa yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya,
itulah orang-orang yang cerdas. Beda dengan anggapan cerdas di dunia. Kalau sekolahnya ranking 1 berarti cerdas. Tapi menurut ajaran agama dari hadis tersebut, orang yang cerdas adalah yang banyak mengingat kematian. Yaitu orang yang banyak mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, alam kubur. Kebanyakan manusia itu lalai akan kematian. Maka Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan selalu mengingat kematian. Apa manfaatnya? Kita semua sudah mengetahui manfaat dari mengingat kematian itu. Di antaranya adalah dengan mengingat saja ini termasuk ibadah, karena ini diperintahkan Rasulullah, maka pelakunya mendapatkan ganjaran. Ini luar biasa ya. Jadi mengingat mati itu termasuk ibadah, Bapak-Ibu sekalian. Maka sering-seringlah kita mengingat kematian tersebut, karena dikategorikan dalam ibadah. Yang kedua yaitu mengingat kematian membantu khusyuk di dalam sholat. Di dalam sholat, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah mengalami sendiri kadang-kadang seperti perang ya, antara mengingat Allah dengan mengingat selain Allah. Coba dengan nanti dicek ketika membaca surat Al-Fatihah, apakah dari awal dari sampai akhir itu dengan nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah suatu yang luar biasa. Kebanyakan separuh Al-Fatihah pikiran sudah hilang, sudah keluar. Ada lagi yang sholat dari takbiratul ihram sampai salam, udah penting sudah salam, pikirannya sudah melayang semua. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, ingatlah kematian dalam sholatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. Ini manfaat dari mengingat. Sholatlah seperti sholat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan sholat lainnya. Nah itu Bapak Ibu sekalian tentang nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Saya kira orang ya. Ya saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin di sana sini ya, saya masih dalam taraf belajar ya. Karena saya tidak punya background dari pondok atau apa. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrullah wa qarib. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum